Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ba'd. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, qauluhu wa la yaqtadil fawra. Ay indal itlaqi bi khilafi safiril an. Ketika fi'il amr dimutlakan mujarrad anil qarinah, maka dia tidak memberikan faedah al-fawriyah. Harus segera dilakukan. Paham ya? Bi khilafi berbeda dengan ucapan safiril an. Suara apa itu? Hah? Oh, safarlah sekarang. Fahiya lil fawr. Maka ini maknanya fauriyah. Karena ada qarinah, ya, indikasi, tanda. Wasafir ra'as syahr, dan bersafarlah di awal bulan. Fahiya litarahi. Maka dia untuk tarohi, ya, waktu yang berjeda. Liwujudil qarinah, karena adanya qarinah. Paham dul? Mainin terus tangan. Karena paham, sufiki, jelek nilainya. Wal fawr ma'nahu, fawr maknanya adalah al mubadarah bil fi'li aqibal amri fi awwali waqtil imkan. Bersegera untuk melakukan perbuatan setelah adanya perintah di awal waktu yang memungkinkan untuk kita lakukan. Wa tarakhi itu artinya ta'khirul fi'li an awwali waqtil imkan. Kita akhirkan perbuatan tersebut dari awal waktu memungkinkan untuk melakukan perbuatan. Ya. Wal qailuna bi anna al-amra litakrar yattafiquna ala annahu lil fawr. Orang yang berpendapat bahwasanya amr itu untuk takrar, ya, maknanya berulang-ulang, maka mereka sepakat bahwasanya perintah itu lil fauriyah. Kenapa? Li'anna tikrar la yatahaqqaqu bidunil mubadarah. Namanya mengulang-ulang perintah itu, perbuatan yang diperintahkan tidak akan bisa terrealisasikan tanpa adanya bersegera di dalam melakukan perbuatan. Nah, wa amal qailuna bi anna al-amra laysa bitikrar fakhtalafu fi dzalika ala qaulain. Adapun orang yang berpendapat amr itu tidak memberikan konsekuensi pengulangan, ya, kita bahas kemarin ya, maka mereka berselisih pada hal ini demikian di atas dua pendapat. Al-awalu, yang pertama, annaha la taqtadil fawri atau fawra. Naam, sigatul amr yang mujar al-qarinah tidak memberikan konsekuensi fauriyah. Anda bisa terjemah ya, fauriyah sama tarakhi ya. Wa bihi qala aktsaru syafi'iyah wa aktsaru hanafiyah. Dan ini pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah dan al-Hanafiyah. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad, dan ini adalah riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Balil amru li mujarradi talab. Ya, bahkan apa? Atau akan tetapi al-amr itu, perintah itu limujarrad ditolak, hanya untuk sekedar menuntut perbuatan supaya dilakukan. Itu amr. Ini kipasnya ini nggak bisa digedein lagi ya? Ah? Bisa nggak kipasnya digedein lagi? Kipasnya. Udah nggak apa-apa. Kalau kipas nggak bisa digedein, yang penting ini bisa digedein ya volume. Antum udah fokus ya, udah terfokuskan usul fikih nih kayaknya, masya Allah ini. Taib, balil amru li mujarradi talab, ya. Bahkan amr itu maknanya hanya sekedar tuntutan untuk melakukan perbuatan. Fala yaqtadil fawra wala tarakhi, tidak memberikan konsekuensi yang namanya fauriyah atau tarakhi. Waqad yaqtadi, dan terkadang juga mengharuskan adanya hal demikian. Li'annal gharda, karena tujuan daripada amr itu ijadul fi'li, itu mengadakan perbuatan. Walau marratan wahidatan, walaupun hanya sekali saja.
min ghairi ikhtisasin bizamanil awal aw tsani, tanpa adanya mengkhususkan dari sisi waktu pertama atau waktu kedua. Bal fi ayyi zamanin wujida fihi ujzi'a atau ajza atau ujzi. Bahkan apa? Ya, atau akan tetapi di waktu kapanpun yang didapatkan memungkinkan untuk melakukan amalan, insya Allah sah. Paham? Barakallahu fikum. Al-qaulu tsani, pendapat kedua. Jabun bolak-balik sih jabun ya. Annaha taqtadil fawriyah. Bahwasanya amar itu memberikan konsekuensi fawriyah. Wa huwa qaulul Malikiyah wa ba'dul Syafi'iyah. Ini adalah pendapat Malikiyah dan ba'dhi Syafi'iyah. Pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Wa ba'dul Hanafiyah, sebagian Hanafiyah. Wa huwa zahirul madhab indal Hanabilah. Dan inilah zahirnya madhab menurut madhab Hanbali. Wa hadha huwal qaulur rajih insyaallah. Dan inilah pendapat yang rajih insyaallah. Berarti al-amr indal itlaq yaqtadi al-fawriyah. Apa sih alasannya mazhab ini yang mengatakan amr itu yaqtadi al-fawriyah dan inilah yang rajih? Lima yali, alasannya berikut ini. Ayatun min kitabillah fihal amru bil mubadarati ila imtithali awamirillahi ta'ala wa sana ala man fa'ala dzalik. Ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, terdapat padanya perintah untuk bersegera di dalam mengerjakan daripada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan juga di dalamnya terdapat pujian terhadap orang yang bersegera di dalam melakukan amal soleh. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bersegeralah, buru-burulah untuk ya kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha, kepada surga yang luasnya as-samawati wal ardu, ya seperti apa? Luas langit dan bumi. Ini hanya permisalan, bukan berarti surga itu luasnya kayak gitu, ikhwan. Ya, bal huwa ausa' min dzalik. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Antum mau surga enggak? Enggak ada yang enggak mau kecuali orang gila. Orang kafir dia mau masuk ke surga yang tenang gitu. Nah, wa qaulu ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk ya mengamalkan kebaikan. Wa qaulu ta'ala innakum kanu yusari'una fil khairat. Tuh. Ini pertama. Yang kedua atau sebelumnya, dan kebaikan yang paling utama untuk kita lakukan adalah ya perintah untuk melakukan amal soleh, apalagi yang wajib. Barakallahu. Yang kedua, maja'a fi qissatil Hudaybiyah. Ya, kisah hadis yang datang di dalam kisahnya Al-Hudaybiyah. Wa fiha, di dalamnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata kepada sahabatnya, qumu fanharu thumma halaku. Berdirilah dan potonglah, ya, nahar. Berkurbanlah, kemudian setelah itu ya silakan untuk potong rambut. Qala fa wallahi maqama minhum rajulun, demi Allah kata Nabi, tidak ada satupun orang dari mereka yang berdiri. Hatta qala dzalika salasa marrat, sampai Nabi berkata demikian 3 kali, bayangin. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala ummi Salamah. Ya, ketika tidak ada satupun yang berdiri bangkit dari mereka, Nabi masuk bertemu Ummu Salamah. Fadzakara laha ma laqiya minan nas, al-hadits. Nabi apa? Langsung menceritakan Ummu Salamah apa yang beliau dapatkan dari perbuatan para manusia tersebut. Al-hadits. Lihat ikhwan, ya. Wa wajhud dalalah, apa wajhud dalalahnya? Annahu law lam yakunil amru lil faur ma dakhala ar-rasul ala ummi Salamah mughdiban wa laqala laha
ala tara wala qala laha ala tarina ilan nas inni amiruhum bil amri fala yaf'aluna. Seandainya ya perintah mutlak itu tidak memberikan konsekuensi fauriyah, maka Nabi tidak akan masuk kepada Ummu Salamah dalam keadaan marah. Ya. Dan juga Nabi tidak akan berkata kepada Ummu Salamah, apakah kamu udah lihat pada manusia? Ya, saya perintahkan mereka, perintah mereka tidak lakukan sedikit. Na'udzubillah. Kama fi riwayat Ibnu Ishaq. Lihat ikhwan, ya, Nabi marah. Menunjukkan apa? Hanya sekadar perintah itu mengharuskan fauriyah. Nah, udah harus kita dapatin qarinah. Kalau ada qarinah maka itu lebih kuat lagi tentang fauriyahnya al-an. Sekarang katakan, "Dul, ambil air." Besok Ustaz. Oh, itu ngawur namanya. "Dul, tolong belikan ini." Sekarang Ustaz. Ya elah pakai nanya. Ya. Maka al-amr lil fauriyah barakallahu. Yang ketiga, nih hujah yang ketiga. Annal mubadarata bil fi'li ahwaqu wa abra'u lizimmah wa adallu ala ta'ah. Bahwasanya seorang yang bersegera untuk melakukan perintah itu lebih berhati-hati dan lebih bisa terputus lagi ya, terbebas dari zimmah, tuntutan untuk melakukan ya perbuatan. Bara'atu zimmah. Dul, antuk dul. Oh enggak. Adalu ala ta'ah, dan lebih menunjukkan lagi bahwasanya dia adalah orang yang taat. Wa ta'khiru lahu afatun. Adapun mengakhirkan perbuatan di dalamnya terdapat penyakit-penyakit. Wa yaqtadi tarakumal wajibati hatta ya'jizal insanu anha. Dan juga memberikan konsekuensi tertumpuknya perkara-perkara yang wajib sehingga manusia itu lemah, tidak bisa lagi melakukannya. Naudzubillah. Ya, banyak di situ kelalaian kalau di akhir-akhirkan. Barakallahu. Kecuali ada dalilnya yang menunjukkan bolehnya di takhir. Nah, seperti apa? Qada puasa apa? Ramadan. Ntar kita akan jelaskan insyaallah. Yang keempat, wa kama anna syar'a dalla ala iqtida'il amril fawriyah, kadzalika al-lughah. Sebagaimana syariat menunjukkan ya perintah itu memberikan konsekuensi fawriyah, demikian pula bahasa menunjukkan hal demikian. Fa inna sayyida, sesungguhnya Tuhan itu lau amar abdah bi amrin, kalau merintahkan suatu perintah kepada budaknya, falam yamtasil fa'aqabah, ya. Kemudian tidak mau nurut, tidak mau dilakukan, maka dihukum tuh budak. Fa'tadzara al-abdu bi anna al-amra ala tarahi lam yakun udhruhu maqbulan. Kemudian si budak ini apa? Ya, meminta udzur kepada tuannya bahwasanya perintah itu memberikan konsekuensi tarahi. Maka apa? Udzurnya enggak akan diterima sama tuannya. Ya sayyid, al-amr li tarahi kama qalahu ulama. Hada mudahik ya. Wa qad dhaharat samratul khilaf fi iddati masail wa minha ta'khirul haji ma'al istita'ah. Dan sungguh telah tampak ya buah daripada samrah. Samrah ini apa bahasa Arab Indonesia? Hah? Hasil, manfaat, buah manis. Yang lebih enak apa? Dampak boleh. Waqad dhaharat thamratul khilaf, dan sungguh telah tampak dampak perbedaan fi iddati masail, pada beberapa masail dari khilaf ini. Wa minha, di antaranya adalah ta'khirul haji ma'al istita'ah. Bolehnya mengakhirkan haji walaupun dia sanggup. Wa ta'khiru daf'i zakati ala an ra'sil haul. Dan bolehnya mengakhirkan untuk menunaikan zakat di awal tahunnya dia, ya, ketika sudah sampai haul. Wa ta'khiru qada'il fawaid wa ghairi dzalik. Dan bolehnya mengakhirkan qada
yang luput daripada perkara wajib dan yang semisalnya. Nah. Ini bagus nih, ada kitab judulnya Asharul Khilaf fil Qawaidil Usul fi Ikhtilafil Fuqaha. Ada nggak? Ada ya, alhamdulillah. Berikutnya berarti kesimpulan apa ya khonifillah? Al-amr lil fawriyah. Al-amr lil fawriyah. Al-mas'alatu tsalitsatu, mas'alah yang ketiga, qauluhu wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ai maksudnya apa? Innama tawaqqafa alaihi wujudul wajib bi tariqin syar'iyyin litabra'a minhu dhimmah fa huwa wajib. Ya. Idza kana dzalika fi maqduril mukallaf wa tahta hadhihi al-qa'idah suratan wa dzalika bina'an 'ala dukhulil mandub fil amr. Innama tawaqqafa alaihi wujudul wajib. Sesungguhnya kalau ada perkara yang tergantung atas perkara tersebut, ya, terhadap adanya perkara wajib bitariqin syar'i, ya, dengan cara yang syar'i, litabro'a minhu dhimmah, untuk bara'atu dhimmah daripada perintah wajib tersebut, bahwa wajib, maka perkara tersebut apa? Wajib. Sebenarnya ini al-wasailha ahkamul maqasid, maksudnya gitu kan ya. Bahwasanya perkara yang tawaqqafa alaih, tergantung atasnya, stop di atasnya. Apa yang stop? Wujudul wajib. Ya. Adanya perkara wajib yang diamalkan atau mengamalkan perkara wajib. Nah, bitariqin syar'i, dengan cara syar'i. Ditabra'a min dhimmah fa huwa wajib. Nah, artinya yang halal, maka perkara tersebut wajib. Idza kana dzalika fi maqduril mukallaf, kalau hal tersebut, perkara tersebut, na'am, di atas atau di dalam kesanggupannya al-mukallaf. Wa tahta hadhil qa'idah suratan, dan di bawah kaidah ini terdapat dua gambaran. Wa dzalika bina'an 'ala dukhulil mandubi fil amr, dan hal tersebut, na'am, juga dibangun di atas masuknya al-mandub pada al-amr. Di bawah ini ya. Kenapa dikatakan ada dua suratan? Karena mandub juga masuk, maksudnya gitu. Al-awwal, yang pertama, ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Itu kaidah. Ma la yatimul wajib illa bi fa huwa al-wajib. Ini kaidah ya, kaidah. Apa-apa yang tidak bisa menyempurnakan wajib, ya, kecuali dengannya, maka dengannya itu adalah wajib. Ma la yatimul wajib illa bi. Ya, perkara yang tidak sempurna atau apa-apa yang tidak bisa menyempurnakan wajib, gitulah ya, kecuali dengannya, atau kewajiban tersebut tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut jadinya apa? Wajib. Kal amri bis salati amrun bit taharah, seperti perintah untuk salat, maka ini juga adalah perintah untuk taharah, bersuci. Karena antum ingin mengerjakan salat, tidak mungkin salat antum bisa sempurna kecuali dengan taharah. Berarti taharah hukumnya wajib. Izalatun najasah, satrul aurah, tidak bisa kisah satrul aurah, ya, kecuali dengan beli baju. Umpamanya baju kita tidak ada, semua kebakar gitu kan, habis kebakaran misal, naudzubillah, maka wajib kita untuk apa? Pakai baju, minimal minjem gitu lah ya. Naam. Wal amr bi satrul aurah amrun bi syara'i ma yasturuha. Perintah untuk satrul aurah ini juga perintah untuk membeli apa-apa yang bisa menutup aurat tersebut. Lihat hasil nomor 1 ada nggak? Ada nggak? Tamtsilul mu'allif. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 1-nya apa itu? Oh, tahqiq. Takhrij. Terus apa lagi? Oh, maraji. Baik, lihat di sini. Tamtsilul mu'allif bit taharah fihi nazarun. Contoh yang dibawakan musannif, mu'allif ini dengan taharah di dalamnya sepertinya, sebenarnya dalamnya apa? Harus kita cek lagi. Harus kita perhatikan.
Lianna fiha dalilan khusus, karena di dalam taharah ini ada dalil yang khusus. Paham ya? Jadi itu udah ada dalil yang lainnya sebenarnya untuk tentang wajibnya taharah. Tidak perlu kita menggunakan kaidah ini, ma la yatimul wajib illa bi wajib. Biasanya perkara ini digunakan untuk yang mubah. Al wasailah ahkamul maqasid, itu lebih umum lagi kaidahnya. Bi khilafil amri bi syara'i ma yasturul aurah, berbeda dengan perintah untuk membeli suatu perkara yang dapat menutup aurat. Allahu a'lam. Ala kulli, ini hanya contoh saja. Bisa yang lainnya. Wa wajhu hadhihi surah, dan bentuk surah ini adalah annahu law lam tajib at-tahara mathalan yujib as-shalah la jaza tarku. Seandainya tidak diwajibkan taharah contohnya, ya untuk karena wajibnya salat, la jaza tarkuha, maka boleh kita tinggalkan taharah. Walau jaza tarkuha, ya kalau umpamanya boleh kita tinggalkan, la jaza tarkul wajib al mutawaqqif 'alaiha. Maka apa? Nanti ya boleh kita meninggalkan al wajib, perkara wajib yang dia itu tergantung atas ya taharah tersebut. Wa lazim batil. Ya, lawazim ini apa? Batil. Nah, yang kedua, ma la yatimul mandub illa bi fahuwa mandub fal amr bi tatayyub yaumal jum'ah kama fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa asibu minat-thib, ya, pakaikanlah wewangian. Pakailah apa? Pakailah oleh kalian wewangian. Jangan sampai sholat Jumat bau ketek. Ya, apalagi umpamanya habis olahraga tiba-tiba udah pengen Jumat gitu kan, enggak sempat mandi. Udah mukanya muka bantal, buk iler gitu kan. Ketek kemana-mana baunya. Langsung pakai baju. Sebentar dia ke masjid apa keringetan lagi. Atau di depan AC yang gede itu seperti Nur Huda, ya salam. Itu Stella ini apa? Stella alami itu. Janganlah begitu ya. Wangi. Amrun bi syara'i thib nadban la wujuban, berarti perintah untuk membeli minyak wangi itu sunnah, bukan wajib. Karena pakai minyak wanginya itu adalah sunnah. Wa hadhihi surah la tadkhul ala ra'il musannif. Bentuk ini tidak masuk pada ya pendapat musannif. Li'annahu la yara anna al-mandub ma'murun bi, karena beliau musannif ini tidak berpendapat bahwasanya mandub itu adalah perintah yang mandub itu adalah perkara yang diperintahkan. Wallahu a'lam. Nah, itu tentang al-amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi fahuwa. Nah, ada pertanyaan? Al-mas'alah rabi'ah, masalah yang keempat. Qauluhu wa idza fu'ila kharajal ma'muru 'anil uhda. Fu'ila bil bina'i lil majhul. Maksudnya apa bil bina'i lil majhul? Ya, mabni, ya, apa namanya? Mabniun atau majhul. Dia itu adalah fi'il majhul atau mughayyir siyah. Ai fu'ila al-ma'muru bihi. Ya, ketika perintah itu telah dilakukan, wal uhda bi dhammil ain. Uhda ini dengan mendomah ain. Ta'alluqul amr bil ma'mur. Ini ta'alluqul amr bil ma'mur, maksudnya kaitan perintah dengan yang diperintahkan. Wal maknanya adalah annal ma'mur, bahwasanya ma'mur idza fa'ala ma umira bihi ala wajhin sahihin, suatu perkara yang diperintahkan itu ketika dilakukan yang diperintahkannya ala wajhin sahih, di atas bentuk yang sahih, fa innahu yakhruju an uhdati dzalikal amr, maka dia telah keluar dari tanggungan perintah tersebut. Artinya apa? Fa in fu'ila khurijal ma'mur anil uhda, ketika perbuatan telah dilakukan, maka yang diperintahkan itu telah keluar dari tanggung jawabnya dia. Wa yusafu dzalika bil ijza, hal tersebut biasa disifati dengan ijza. Ijza ini apa? Tanggungannya udah keluar, udah sah. Paham ya? Teranggap. Nah, wal ijza ma'anahu, ijza maknanya bara'atu dhimmah wa suqutut talab. Ya gampangnya sah. Nah, kalau di dalam perkara-perkara yang bisa kita katakan sah. Bara'atu dhimmah wa suqutu
at-talab. Dia terbebas daripada zimmah, ya, pembebanan. Dan sukutu talab, ya, telah hilang atau gugur dari dia untuk untuk mendapatkan tuntutan lagi. Artinya tuntutannya udah gugur, nggak dituntut lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Apa ya? Ini tapi ya ijza ketika dia itu melakukan perkara yang kaitan dengan ibadah gitu ya. Ini ibadah nih. Tapi kalau muamalah kan beda gitu ya. Asarnya beda. Amal isabah al-fi'li falaysat min lawazimil ijza. Faqad yahsulul ijza wa bara'atu dhimmah wa la yahsulu thawab. Wa qad yakunu musaban wa la tabra'u dhimmah. Lihat. Adapun isabah alal fi'li, ya, diberikannya pahala oleh Allah Azza wa Jalla atas melakukan perbuatan, itu falaisat min lawazimil ijza, bukan termasuk dari kelaziman sudah sah ibadahnya dia. Paham? Faqat yahsulul ijza wa bara'atu dhimmah. Terkadang ya ijza'nya udah dan bara'atu dhimmah udah terhasilkan. Wala yahsulu thawab, tapi tidak dapat pahala. Udah melakukan perbuatan maksudnya, tapi tidak dapat apa? Pahala. Waqat yakunu musaban wa la tabra'u dhimmah. Terkadang dia sudah mendapatkan pahala tapi apa? Tidak bara'atu dhimmah. Paham? Tidak bara'atu dhimmah. Ini kita lihat ya. Famithal contoh pertama, qaulu zur wal amalu bihi fisiyam. Berkata dusta, perkataan jelek dan melakukan ya amalan tersebut. Artinya melakukan perbuatan jelek atau perkataan jelek ketika dia puasa. Ntar kita ketika daurah ada. Faqad qala Nabi SAW, Nabi telah bersabda, man lam yada' qaula zur wal amila bih. Siapa orang yang meninggalkan ucapan keji atau dusta, bahkan dia melakukan perbuatan itu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Maka Allah Azza wa Jalla tidak butuh sama sekali tentang ya meninggalkan makan dan minumnya dia. Artinya tidak butuh puasanya dia. Paham? Artinya Allah tidak butuh, artinya tidak dapat pahala dia. Nah, faqaulu zur wal amalu bi fi shiyam. Faqaulu zur wal amalu bi fi shiyam awjaba itsman yaqabilu thawab as-shiyam. Maka qaulu zur dan beramal dengannya di dalam puasa seorang, maka ini memberikan konsekuensi dosa bagi dia. Lawan daripada dosa yaitu apa? Pahala puasanya dia. Berarti apa? Pahalanya puasa ya gugur. Artinya habis dengan dosanya dia. Habisnya ini terkadang secara totalitas, terkadang ya sedikit gitu ya. Tergantung bagaimana dia ya makan makan itu. Makan bangke gitu, makan bangke orang. Artinya gibah. Atau dia berdusta, tergantung itu. Tapi kan terkadang kita itu insyaallah ya mungkin sebagian ya disuruh makan es buah, dan mau dia kalau siang. Tapi gibah ya Allah, makan bangke suka sekali. Bahkan baru pada subuhnya udah makan bangke. Kurang dia sahurnya. Udah bangke orang dimakan, digibah-gibahin. Nauzubillah. Makanya kalau lagi bulan puasa, apalagi Ramadan ikhwan ya, maksudnya itu jangan banyak-banyak nongkrong lah. Itu bikin dosa. Iya. Jangan banyak-banyak nongkrong. Jangan banyak-banyak majelis. Untuk ngobrol-ngobrol. Biasanya tuh setan bermain di situ. Ntar gibah ujung-ujungnya, ngeledek misalnya. Sehingga puasanya dia tidak manfaat untuk diri dia dan tidak memberikan faedah sedikit pun, tidak memberikan nilai takwa jadinya. Karena inti daripada puasa kan takwa. Maksudnya puasa yang diinginkan oleh syariat. Maaf. Waqad istamala as-shaum 'ala imtithalil ma'mur bihi wal 'amalil manhi anhu. Dan sungguh puasanya itu telah mencangkup imtithal al-ma'mur bihi. Telah dia mencangkup apa?
taat melakukan perbuatan yang diperintah dan juga mengamalkan perbuatan yang dilarang. Tabarati zimmah lil imtithal, maka zimmahnya telah bara'ah, bari'atu zimmah. Kemudian ya setelah bara'atu zimmah dia sukut talab. Karena dia imtithal, betul-betul yang mengerjakan perintah tersebut. Wa waqa'al hurman lil ma'siyah, tapi dia terjatuh dalam kemaksiatan, keharaman karena adanya maksiat. Wa hadza ala qaulil jumhur, ini di atas pendapat jumhur para ulama. Karena sebagian lagi mengatakan tidak sah. Sebagian lagi mengatakan apa? Tidak sah orang yang melakukan perbuatan dosa gitu, puasanya. Wasani yang kedua, ka'an yaf'ala fi'lan naqidan an syara'id wal arkan. Seperti orang melakukan perbuatan yang membatalkan naqison ya, perbuatan yang kurang dari syarat-syarat dan rukun-rukun. Fayasabu ala maf'al, maka dia dapat pahala atas apa yang dilakukan. Wala tabra'u zimmah illa bi fi'lihi kamilan. Maka ya akan tetapi apa? Dia ndak bara'atu zimmah dari perbuatan yang dilakukan sempurna itu. Seperti apa? Salat itu enggak pakai Al-Fatihah, dia sempurna Al-Fatihah. Ya, belum bara'atu zimmah. La yujzi. Ya. Antum harus hafal ya istilah ijza, maksudnya bara'atu zimmah sukutu talab. Ketika anak katakan la yujzi, maksudnya itu berarti. Paham ya? Ini istilah usul fikih nanti keluar sering loh ketika kita bahas fikih. Ulama mengatakan hadza mujzi, yujzi, yujza dan semisalnya. Hadza ijza, ma fihi ijza. Maksudnya apa ijza? Ini secara istilah usul fikih. Ya, belum bara'atu zimmah, belum sukutu talab. Wala tabra'u azimma li illa bi fi'lihi kamilan, maka dia tidak akan bara'atu zimmah kecuali dengan melakukannya sempurna. Dengan melakukan perbuatan itu sempurna, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Fa idza akhraja zakata naqisah, kalau dia keluarkan zakat tapi kurang, fa innahu yakhrujut tamam. Fa innahu yukhrijut tamam. Yukhriju apa yakhruju di situ? Ah? Yukhriju. Fa innahu yukhriju tam. Fa idza akhraja zakat naqis. Kalau dia keluarkan zakat naqis. Fa innahu yukhriju tamam, maka dia apa? Keluarkan yang atau yakhruju tamam mungkin ya. Maka dia yakhruju tamam. Maka dia keluar dari at-tamam, kesempurnaan. Maksudnya gitu ya. Maka dia keluar dari kesempurnaan membayar zakat. Wa idza taraka syai'an min wajibatil hajj. Kalau umpamanya ada orang yang meninggalkan sedikit dari kewajiban haji, seperti mabit di Muzdalifah, fa innahu yujbiruhu biddam ala qaul jumhur, dia tutup hal tersebut dengan dam ya. Di atas ucapan jumhur para ulama. Wa idza dhuha bima'aibatin wajabat alaihi salimah. Ya. Kalau umpamanya dia itu nanti memberikan hadiyu tapi ma'ibah, ada aibnya. Jelek. Artinya dia ada aib-aib yang tidak dibolehkan untuk dia berkurban dengan itu. Maka wajib bagi dia apa? Untuk berkurban dengan yang salimah. Paham? Nanti kita akan jelaskan pada fikih Idul Adha. Kalau udah waktunya, antar kita belajar fikih itu daurah. Wa idza futal jum'ah baqiyal uhda. Ketika dia terluput dari Jumat, maka masih ada uhdah. Ya masih ada, ya belum lepas tanggung jawab. Masih belum bara'atu zimmah. Ya artinya uhdah, paham ya? Udah berarti belum bara'atu zimmah, belum sukut at-talab. La yujzi. Fan naqsu imma an yujbara bi jinsi au bi badali au bi adatihi kamilan. Maka yang kurang ini nanti bisa caranya dengan ditutup dengan yang sejenisnya atau diganti, atau apa? Dengan diulang secara sempurna. Aw yabqa fil uhda fayasmu, aw yabqa fil uhda fayasamu atau fayasimu sahibuhu wallahu alam. Atau dia masih tetap di dalam tanggung jawab dia terhadap perkara tersebut, akan tetapi apa?
pelakunya mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Ya mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.